Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lebih semarak lagi, karena salam adalah doa. Perintah Allah dalam surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kau berpegang teguh kepada jamaah dan jangan bercerai-berai. Salah satu kekuatan ukhuwah adalah saling mendoakan dalam salam. Coba semangatnya ya. Boleh? Syukran. One again, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, turunkan berkahmu dan rahmatmu kepada orang-orang yang hadir di pelataran Masjid Hidayatul Jannah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Quran surah An-Nahl 53. Semua nikmat turun dari Allah, dan saya berdoa mudah-mudahan yang hadir Allah luaskan rezekinya. Mudah-mudahan yang hadir Allah berkahi kehidupannya. Mudah-mudahan yang hadir dijadikan manusia yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan yang janda segera menikah. Mudah-mudahan yang belum ke Baitullah segera berangkat umroh. Dan semoga yang belum merasakan nikmatnya haji hari ini, sebab diperkenankannya seseorang berangkat haji ke Baitullah. Amin ya Rabbal. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surat An-Nahl ayat 18. Begitu banyak nikmatnya Allah, begitu luas nikmatnya Allah, begitu kuat nikmatnya Allah, hingga tak satu pun manusia mampu menghitung nikmat Allah. Oleh karenanya Riza Muhammad bersyukur banget malam ini dipertemukan dengan hamba-hamba Allah, calon penghuni surga. Amin ya Rabbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan wa aqimul
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. Semuanya kita buka dengan kalimat syukur. Mari bersama-sama mengucapkan Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Masya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah ni'matani maghbunum fihima kathirun minan nasi sihatu wal farau. Dua nikmat yang sering dilalaikan ketika seseorang tidak memanfaatkan kesehatan dan waktu luangnya untuk banyak bersyukur kepada Allah. Dan malam ini Reza Muhammad hadir pertama kali di kampung ini. Mudah-mudahan pertemuan gue and lo bawa berkah. Mudah-mudahan pertemuan malam ini membuat lo and gue masuk surga. Mudah-mudahan pertemuan malam ini membuat asbab la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, dilimpahkannya berkah dari langit dan bumi. Karena tujuan dari pertemuan ini meningkatkan cinta, iman dan takwa kepada Allah. Setuju? Alhamdulillah. Ibu sehat, adik-adik sehat, abang-abang sehat, bapak sehat. Masya Allah. Selama ini cuma nonton gue di TV, ya Allah. Sekarang nak tengok aslinya, ternyata aslinya lebih ganteng, ya Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah war rasuli fahijratuhu ilallah war rasuli wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ayo hati-hati dengan niat. Setiap amalmu tergantung kepada ni. Kalau niat datang karena Allah, insya Allah pertemuan ini membawa berkah. Betul? Kalau niat datangnya untuk memperbaiki ilmu, insya Allah inilah yang disebut ajang meningkatkan derajat kita. Sebab apa? Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman beberapa derajat, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Oleh karenanya tujuan pertemuan kita cuma satu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Tujuan kita cuma satu, meningkatkan rasa takwa kepada Allah dengan mencari jalan agar kita bertakwa. Bagaimana cari jalannya? Salah satunya mengadakan peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Semoga tujuan kita tercapai ya. Pulang dari tempat ini iman kita semakin kuat. Pulang dari tempat ini menjadi minal muqarrabin, golongan orang-orang yang taat dan dekat kepada Allah. Pulang dari tempat ini rezeki kita semakin berkah. Karena apa? Kunci sukses dunia akhirat terletak kepada ketakwaan. Baca surat At-Tolak surat 65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Katakan kepada orang-orang yang taat kepada Allah, katakan kepada orang-orang yang dekat kepada Allah, katakan kepada orang-orang yang mencari Allah, katakan kepada orang-orang yang mencari Rasulullah, maka Allah akan menjadi jaminan dalam hidupnya, memberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Jadi kesimpulannya, orang yang dekat kepada Allah rezekinya makmur. Tetapi orang yang berbuat maksiat dan dosa hidupnya sempit. Baca surat Toha 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hai manusia-manusia yang gemar berbuat dosa, wahai manusia-manusia yang gemar berbuat maksiat, katakan kepadanya kalau maksiat yang ia lakukan, dosa yang kerjakan menyempitkan urusan hidupnya. Jadi kalau ada orang rezekinya sempit, itu bukan karena apa, tetapi karena dia jauh kepada Allah. Semoga kita semakin dekat ya. Perbaiki hati, perbaiki niat. Kalau niatnya karena menuntut ilmu, maka kita akan dibedakan dengan orang-orang yang jahil. Baca surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah akan membedakan orang-orang yang suka taklim, mencari ilmu, menuntut ilmu, dengan orang-orang yang gak suka datang ke pengajian. Ibu, suaranya mana? Ibu datang ke sini untuk ilmu, datang ke sini untuk Allah, apa datang ke sini cuman pengen nonton gue? Ayo jujur. Yang mana? Yang pertama. Alhamdulillah. Ibu datang ke sini untuk ilmu, datang ke sini untuk Allah, apa datang ke sini untuk nonton lesung pipit gua? Enggak kan? Semua karena siapa yang datang untuk Allah, maka insya Allah maulid kali ini akan membuat hidup kita berkah. Amin ya Rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi kau bawa cahaya menyinari alam buana, bumi
bumi tandus subur kembali, rasa gembira di hati. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat laisa syai'un akramah 'ala Allah minad du'a. Tidak ada perkara yang lebih penting dari sebuah pertemuan kecuali banyak memanjatkan doa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah yang disebut ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Setiap pijakan seorang muslim, setiap tarikan nafas seorang muslim, setiap kedipan mata seorang muslim tidak lepas dari yang namanya doa. Betul? Hidup ini membutuhkan Allah, makanya kita harus memiliki ketergantungan kepada Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Cukup Allah sebagai penolong, cukup Allah sebagai wakil dalam hidup. Kami tidak butuh lainnya, tetapi hanya membutuhkan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Coba baca surat Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wahai sahabat-sahabatku, mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Barang siapa yang bibirnya mudah untuk berdoa dan senang dengan doa, minta kepada Robnya, maka doa-doanya akan dikabulkan. Hajat-hajat yang datang akan dikabulkan. Saya yakin yang datang kemari punya masalah sendiri-sendiri. Betul? Ada yang tadi pagi mau berangkat tak punya ongkos. Ada yang tadi pagi bertengkar sama suaminya. Ada yang habis mukul anaknya karena anaknya nakalnya luar biasa. Ada yang hutangnya belum lunas. Ada yang sangkutan kreditnya belum kebayar. Gue tahu apa yang lo mau. Iya enggak? Biasa, karena memang hidup ini penuh dengan uji coba. Betul? Hidup penuh liku-liku, ada suka. Setiap orang pasti pernah. Wow, murid gue banyak ya. Hidup juga rupa-rupa, ada sedih dan bahagia. Setiap orang pasti pernah. Iya, betul. Saya tahu tiap orang punya masalah sendiri-sendiri, gak usah bohong deh. Oleh karena itu kita butuh Allah. Betul. Allah itu akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Baca surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakan kepada hamba-hamba Allah, Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher Anda. Di mana urat leher? Lebih dekat. Allah itu dekat, tetapi yang menjauh bukan Allah, kita yang menjauh. Kita yang menjauhkan diri dari Allah. Kenapa dikatakan kita yang menjauhkan diri kepada Allah? Karena kita sedikit dalam beribadah. Sedangkan syarat didekatinya hamba, syarat doamu dikabulkan, falyastajibuli, kau kabulkan semua perintah Allah, wal yu'minu bi, kau beriman kepada Allah. Maka wallah, siapa yang senantiasa taat, beriman dan cinta Allah, hidupnya akan berkah dunia akhirat. Jamaah, doa yuk. Kita awali malam yang gagah gempita ini dengan doa. Kita awali malam begadang sampai subuh ini dengan doa. Sanggup?
sampai subuh loh. Habis tausiah langsung sholat tahajud bareng, betul? Malam-malam begadang untuk Allah, insya Allah matanya akan selamat dari siksa api neraka daripada begadang buat dangdutan, iya kan? Emang lagi cantik, apalagi begitu. Semalam bobok di mana, apalagi begitu. Ya, yang ini mah beda, yang ini begadang untuk Allah. Makanya ayo masyarakat yang saya cintai, jamaah Masjid Hidayatul Jannah, kita awali malam yang berkah ini dengan doa keselamatan dunia akhirat. Siapa yang membaca doa ini malam ini, saya berharap kepada Allah, semenjak hari ini ya Rabb, semenjak malam ini ya Rabb, perjalanan hidupnya diberkahi. Siapa yang hafal doa ini, maka sebentar lagi ia akan dipanggil untuk berangkat haji. Dan dalam sebuah hadis dijelaskan, doa apakah yang sering dipanjatkan Rasulullah hingga Rasulullah begitu dicintai Allah. Doa apakah yang sering dilafadzkan Rasulullah? Ini doanya. Kalau di Indonesia doa ini disebut doa sapu jagat. Doa ini bacaan tawaf dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Dan doa ini diambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Insyaallah kita awali tablik akbar yang membahagiakan ini dengan ayo sama-sama memanjatkan doa. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adab. Semuanya ikut, yuk. Rabbana fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adab. Ya Allah, kami begadang malam ini ya Rabb. Bersihkan hati kami agar mulai malam ini kehidupan kami lebih baik ya Allah. Ya Allah, yang hadir hari ini berikan kesuksesan lahir dan batin dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Doa yang kedua, doa untuk keselamatan keluar. Hei, tadi Pak Lurah bilang masyarakat ini akan mencari pemimpin yang baik, betul? Tapi jangan mimpi dapat pemimpin yang baik kalau masyarakatnya amburadul. Jangan mimpi masyarakat yang baik kalau keluarganya amburadul. Semua bergantung kepada keluarga, dan keluarga yang sehat, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang sehat kalau keluarganya ada istri yang soleh. Keluarga yang sehat kalau di dalamnya ada imam yang bertakwa. Keluarga yang sehat kalau didominasi oleh dzurriatan thayyibah, anak-anak yang keren seperti loh. Di depan sendiri cuy. Gue suka gaya Allah. Jarang-jarang anak muda, anak kecil begini nih ya. Keren banget. Kalau rumah tangganya bahagia, insya Allah masyarakatnya bagus. Ibu, dah siap jadi istri yang soleha? Jawabannya siap. Lebih semangat. Dah siap jadi istri yang soleha? Bapak, sudah siap jadi suami yang baik? Anak soleh? Dah siap jadi dzurriatan thayyibah? Masya Allah. Nggak tahu ngerti apa enggak dia. Yang penting ya aja. Jamaah, arba'um minasya'adah, 4 yang membahagiakan. Kalau 4 ini ada di rumahnya,
Insyaallah inilah yang disebut baiti jannati, rumahku syurgaku. Siapa yang punya 4-4 sekarang berarti sudah menikmati syurga dunia. Apa kata Nabi? Arba'um minasyahadah, 4 yang membahagiakan. Yang pertama, kalau di rumahnya ada istri yang soleha, maka sudah pasti rumahnya seperti syurga. Al-mar'atus soleha. Saya yakin yang kerudung orange kuning ini jamaah majelis taklim, ya. Ya, seragaman ya. Betul. Seragamnya udah lunas, sudah. Kalau rahasia taklim tuh nyicil, gue tahu banget. Udah lunas belum? Oh, belum. Makanya emak-emak berbondong di taklim karena apa? Dia ingin menjadi al-mar'atus soleha, istri yang setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua, siap-siap jawab ya, hanya istri. Masih 50%. Mana suaranya emak-emak? The power of emak-emak. Pengajian dari Senin sampai Minggu yang paling banyak itu emak-emak. Betul? Yang paling semangat kalau ngadain pengajian itu emak-emak. Yang naik motor letting kanan belok kiri itu emak-emak. Kalau naik motor sudah ada rem kakinya ikut ngerem ke bawah itu juga emak-emak. Yang banyak ngomongin orang juga emak. Ayo emak-emak suaranya tunjukin. Ayo, the power of hanya istri. Hanya istri. Masih 75%, nggak mau gue. Kompak. Hanya istri. Masya Allah. Insya Allah di surga. Makanya emak-emak ini hebat, yo. Jadi wajar kalau yang datang malam ini banyak emak-emak. Karena penceramahnya mudah, ganteng, menggairahkan. Semoga jadi istri yang soleha ya. Siapa yang di rumahnya ada istri yang soleha, insya Allah rumah itu akan seperti surga. Yang kedua, kunci kebahagiaan, wal maskanil wasi. Wal maskanul wasi. Kalau punya rumah yang luas, mudah-mudahan tahun ini yang kontrak bisa beli rumah sendiri. Mudah-mudahan yang ngekos pindah ke kontrakan. Mudah-mudahan bisa ada uang buat renovasi rumah. Ya Allah, dapurnya 200 meter. Ya Allah, gede banget cuy. Siapa perempuan yang tahu mau punya rumah yang bagus ya? Semua suka karena itu nikmat dari Allah. Yang ketiga, wal markabul hani. Kalau rumah kita punya kendaraan yang bagus. Hadiah ulang tahun pernikahan, mobil Toyota Alphard. Wow. Mau bu? Banget. Yang keempat, wal jarus soleh. Kalau punya tetangga yang baik, paling senang punya tetangga yang reseh. Betul. Kita beli motor, tetangga depan pingsan. Ada? Yang mana? Yang mana orangnya? Tunjukkan sama saya. Kita berangkat umroh, tetangga depan sakit masuk UGD. Karena SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Artinya suka iri dengan rezeki orang. Ada?
Nah, jangan begitu. Itu yang bikin rezeki kita sempit. Maka jadilah istri yang soleha, insya Allah membawa berkah dalam rumah tangga. Istri yang soleha, istri yang pandai menjaga suaminya. Bu, hati-hati. Di luar rumah istri suami mesti dijaga, karena banyak godaan. Salah satu godaan rumah tangga tersebut dalam surat Ali Imran ayat 14, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Godaan terbesar rumah tangga adalah perempuan. Betul? Kalau tak pandai menjaga suaminya, begitu suaminya keluar rumah banyak yang menggoda, namanya pelakor, perebut laki. Waling mi, wanita maling suami. Ada. Kalau tak dijaga hati-hati, suami bisa bergelar senior, senang istri orang. Makanya the power of mak-mak mesti jaga suami. Hidup mak-mak, jaga suami mak-mak. Sudah menjaga suami dengan baik? Sudah melayani suami dengan baik? Sudah cantik buat suami? Masa? Coba jawab pertanyaan saya. Lebih cantik ke kondangan atau nyambut suami pulang? Cantik kemana? Astaghfirullahaladzim, najis tralala. Jadi ke kondangan lebih cantik. Oh, jadi kalau suami pulang ke rumah disambut dengan pakaian kebesaran wanita, namanya, oh my god, pakai daster. Kalau di rumah cantik ya, kalau di luar tak terlalu cantik tak apa. Ini kebalikan. Kalau ke kondangan, wow, jilbabnya lapis 15, model jilbabnya sakaratul maut, ada yang model bunuh diri, ada bunga mawar di atas kepala, ya Allah, brosnya di atas leher, ya Allah. Mana cek kondangan? Giliran suami pulang pakai baju kebesaran dan itu robek lagi di ketiaknya, namanya daster. Betul? Pantas saja suami kecantol yang lain. Makanya emak-emak harus lebih cantik buat suami. Emak-emak itu harus ekspresi. Pulang ke rumah sambut dengan romantis, dengan gaya. Begitu suami pulang, kasih gaya dong. Abang, pernah begini? Belum pernah? Coba deh. Kalau malam Jumat lagi, pernah begini? Belum? Coba. Pasti suami seneng banget, karena istrinya kayak ulat keket. Ibu harus ekspresi. Jadi perempuan itu yang mempesona, ya. Kalau perlu jadi perempuan yang suka minta jatah. Abang, malam Jumat apa? Ayo. Gitu nggak kalau di rumah? Gitu dong. Abang, ayo. Belum pernah begitu? Coba dong. Kalau lagi kurang harus bilang, cukup sayang, kurang. Agar rumah tangga kita romantis dunia akhir. Rasulullah itu orang yang romantis kepada istrinya loh. Aisyah saja dipanggil ya Humairah, karena orangnya putih, begitu dipuji pipinya merah kemerah-merahan, pink kemerah-merahan. Oleh karenanya jadi suami yang suka memuji istri. Suami yang paling baik kalau memuji bangun tidur. Coba tengok kalau istrinya bangun tidur, puji dong Pak. Ya Allah ibu, kenapa kayak serigala? Jangan terang-terangan gitu dong. Walaupun rambutnya kayak singa, anggap aja mah rambutmu mah
Kenapa Pak? Bagus. Kayak apa? Gundukan jerami kambing. Ya Allah. Ayo kita doa, baca surat Al-Furqan ayat 74, doa keberkahan rumah tangga agar sakinah. Yuk bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina lagi. Tadi sudah atina, demen banget atina. Rabbana atina, Rabbana atina, Rabbana atina. Lu doa di Al-Quran banyak kali. Belum tentu Rabbana atina ya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Nah, ya Allah, jadikanlah wanita yang hadir istri-istri yang soleha kali ini ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah suaminya membawa rizki ya Rabb. Bulan depan belanjaannya nambah ya Rabb. Sebulan 70 juta ya Rabb. Ya Allah, jadikan adik-adik kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Rabb. Hingga malam ini kehidupan kita berubah ke arah hijrah yang lebih berkah. Amin ya Rabbal. Doa yang paling sensitif. Nah, ini penting. Doa pelancar rezeki dan pelunas. Ya Allah, kenceng banget. Bu, masih ada tanggungan? Sama. Hidup tanpa hutang. Menurut elu bagi taman tak berbunga. Hidup ini kadangkala ujiannya hutang ya. Tetapi kata Nabi jangan sering-sering hutang Bu, Bapak. Hutang itu menggelisahkan di malam hari dan menghinakan di siang hari. Kalau sudah tempo bayar tak ada duit, tidur kita gelisah. Kalau sudah temponya dibayar tak dibayar, jadi omongan. Oleh karenanya ada doa, mudah-mudahan tahun ini kegelisahan ekonomi segera diatasi. Ibu sama bapak bertengkar banyak gara-gara urusan fulus. Mafi fulus mamfus. Tak ada fulus mamfus loh. Ya makanya kita berdoa. Ayo yang sempit rezekinya baca doa ini. Ini doanya Nabi Sulaiman loh. Yang punya usaha buka dengan doa ini, insya Allah usahanya berkah. Yuk ikuti saya. Surat An-Naml ayat 19, surat 27 ayat 19. Doa kelancaran rezeki dan pelunas. Doa dengan ikhlas dan suara yang menggema. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Rohatil adyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri abadu mimma ali ahmadi. Rohatil adyaru tashdu fi layalil maulidi wa barikun nuri abadu mimma ali ahmadi wa barikun nuri abdu mimma ali
layalil maulidi, fi layalil maulidi. Abdullah nama Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, semuanya. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh, ayo suaranya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayah andanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul Yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh Suka duka. barang-barang. Rohatil adyar tashnu fil layalil maulidi, wa barikun nuri abadu min ma'ali ahmadi. Rohatil Adyar tasdu fil layalil maulidi, wa barikun nuri abadu بمعاني أحمدي. وبريق النور عبده من معاني أحمدي، وبريق النور عبده من معاني أحمدي. في ليالي المولد، في ليالي المولد. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lanjut sampai pagi. Yes, biar gue nginep di sini. Yes, alhamdulillah. Surat Al-Ahzab ayat 21, ayat yang sangat famous, populer. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tidak ada contoh yang wajib kita contoh kecuali kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu sayang Nabi, sayang Nabi. Adek cinta Nabi, rindu Nabi. Kalau begitu izinkan Ustadz Riza Muhammad memberikan 7 oleh-oleh. 7 sunnah membawa 7 sunnah membawa taat. Siapa yang mengamalkan 7 sunnah dari Rasulullah setiap hari, maka dijamin ia akan bahagia. Siap? Yuk, inilah 7 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan jangan lepas dari wudu. Surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Ingat, Nabi memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman,
bertobatlah kepada Allah. Fa inni tubu ilallah mi'ata marrah. Sesungguhnya Rasulullah bertobat kepada Allah setiap hari setelah sholat subuh dengan membaca istighfar 100 kali. Maka jangan pernah mengaku umat Nabi kalau hatinya kotor. Ingat, Rasulullah sebelum diutus menjadi Rasul, hatinya dicuci bu, dadanya dibelah, hatinya dicuci dengan berjadak emas dari surga. Makanya Rasulullah tidak pernah punya penyakit hati. Ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Wahai umat Nabi, yang perlu dikoreksi dulu adalah hatimu. Kalau hatinya baik, insya Allah perilakunya baik. Kalau hatinya buruk, perilakunya akan buruk. Oleh karenanya akhlak tergantung pada kebersihan hati. Makanya kadar hati harus senantiasa tazkiyatun nufus, dicuci dengan amal ibadah dan ketaatan. Maka umat Nabi harus selalu menjaga hati-hatilah dengan jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Semuanya, jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup. Jagalah istri, jangan disakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Jagalah suami, jangan dibohongi. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Doakan istri supaya naik haji. Amin dong. Doakan suami agar menikah lagi. Oh salah. Lo bilang amin, mak bilang gak amin. Bu, komponen terbesar dalam jiwa itu adalah hati. Makanya Allah memerintahkan dalam Quran surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang dipanggil adalah jiwa yang tenang, hati yang bersih. Oleh karenanya wudu mengajarkan kesucian hati. Makanya setelah wudu ada doa, betul? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Kenapa? Agar hati kita selalu bersih, agar jiwa kita selalu suci. Inilah yang diajarkan. Kenapa seluruh anggota badan harus dibersihkan, betul? Jamaah, di manakah asal kentut? Dari mana? Oh, betul. Kenapa kalau kentut membatalkan wudhu tapi yang dibasuh muka? Mikir nggak? Harusnya yang dibasuh di sini, betul? Kenapa ketika kentut yang dibasuh tangan? Kenapa yang kentut yang dibasuh mulut, hidung, telinga, sebagian rambut, kaki? Kenapa? Kenapa? Sebab hamba Allah dituntut menjaga kesucian anggota badan. 5 waktu kita berwudu menghadap Allah agar selalu suci, betul? Berapa banyak dosa yang dilakukan oleh mulut, Bu? Mulutmu, angkat tangan yang belum pernah ngomongin jeleknya orang. Kok nggak angkat tangan? Jujur, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Oh, yang jilbab orange kok nggak angkat tangan? Ayo. Karena rata-rata mulut kita suka ngomongin
Itu sebabnya kenapa ada kumur-kumur, biar mulut selalu suci. Ingat kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairu aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat ngomong yang baik, kalau tak mampu lebih baik diam. Berapa banyak mulut yang memisahkan suami dan istri? Berapa banyak tetangga yang bertengkar gara-gara mulut? Betul? Berapa banyak ibu sakit hati gara-gara mulut orang? Berapa banyak laki-laki tersinggung gara-gara mulut orang? Betul? Oleh karenanya berhati-hatilah dengan mulut. Mulut ini kecil, tapi bahayanya lebih berbahaya daripada bisah ular. Makanya ibu-ibu yang masih suka ngomongin orang, stop, karena mulutmu akan membawamu ke neraka. Jilbabnya panjang, mulutnya ember. Ada Hajjah Fatimah, mulutnya ember. Ada. Oleh karenanya jangan mengaku umat Nabi kalau masih suka menghina, mencaci, merendahkan, ngomongin. Karena umat Nabi yang dikatakan umat Nabi suci lahir dan batin, dan berawal menjaga kesucian mulut. Maaf kalau sampai ibu-ibu detik ini masih ngomongin orang, dan setelah perayaan maulid masih ngomongin orang, berarti maulid ini gagal. Maulid ini gagal. Karena apa? Fungsi dari maulid ini adalah merubah semuanya agar menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Ini bukan main-main. Panggung dibikin rajin kayak konser. Lampu kelap-kelip hijau merah kuning hijau kayak lampu merah. Ya enggak? Semua dibikin hebat. Tapi pas sholat subuh ketiduran semuanya. Ini teori semuanya. Upacara-upacara apa seperti ini? Kalau cuman perayaannya malam ini dan besok kita gagal, ngapain diadakan malam ini? Kita dibutuhkan istiqomah, berubah, saatnya berubah. Ya Bu ya, jaga kesucian mulut, jaga mata. Mata ini kadang nyakitin orang loh. Ibu pernah gini sama orang? Pernah? Mata ini nyakitin orang. Telinga suka dengerin ngomongin orang. Dan ingat, tangan suka nyakitin orang. Kaki ini bahaya. Di antara dua kaki ada apa? Di antara dua kaki ini ada apa? Di antara selangkangan ini ada apa? Ayo. Dua lubang yang membahayakan umat Nabi. Ketika yang hadir di sini tidak bisa menjaganya, hancur hidup loh. Dua lubang yang membahayakan kalau tak dijaga. Lubang mana? Hadza wa hadza. Hadza wa hadza. Lubang mulut dan lubang kema. Kemarin saya nonton Instagram, suaminya gojek online. Pulang ke rumah jam 12 siang pengen nengok istrinya bawa nasi goreng. Ya Allah, romantis. Pas pintunya dibuka, istrinya kuda-kudaan sama suami tetangga. Ya Allah, ini gara-gara apa? Lubang. Makanya hati-hati. Yang sudah punya istri, yang sudah punya suami, yang belum menikah, barang siapa yang bisa menjaga di antara dua lubang ini, selamat kehormatanmu. Islam akan hancur dengan dua lubang ini. Kalau ini tidak dijaga dengan baik, hancur umat Nabi. Oleh karenanya, wudu, jangan lepas dari wudu, adalah makna agar tiap hari menjaga kesucian diri. Jamaah yang kedua, oleh-oleh sunnah Rasulullah yang kedua, apa itu? Rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid. Maaf, apakah masjid Hidayatul Jannah kalau sholat jamaah sebanyak ini? Jujur, apakah tiap hari sebanyak ini yang datang ke masjid? Kenapa enggak? Kemana aja jamaahnya? Masjid segede bagan, isinya cuma 2 soft 3 soft. Najong. Betul?
Ini disebutkan sab'atu yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Tidak ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah kecuali 7 golongan yang terlindungi. Salah satunya rajulun qalbuhu mu'allaqum fil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid. Maaf, Anda wajib tersinggung. Buat laki-laki yang tidak pernah 5 waktu di masjid, Anda tergolong laki-laki munafik tulen. Maaf ya, tunjukkan kepada saya hadis ataupun ayat yang berkaitan laki-laki boleh sholat di rumah. Apakah inti tak dengar adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang maha besar? Allah. Hayya 'alas shalah. Lu pikir ini suara apa? Ini Allah memanggil kita. Coba lihat. As-salatu khairum minan naum. Subuh memanggil, wahai hamba-hamba Allah, ayo sholat subuh berjamaah, karena sholat lebih mulia daripada tidur. Tapi kenyataannya berapa banyak orang yang tidur di rumahnya? Betul? Jangan teori. Islam itu tidak teori. Mencintai Nabi tidak cukup bawa bendera ya Nabi salam Allah. Tak cukup cuy. Ente bawa bendera tapi ente nggak sholat berjamaah, apa maksudnya? Coba, buat apa? Islam itu bukan bendera, hakikatnya syariat. Coba bayangkan, ente datang ke sini tapi isya tidak berjamaah. Coba, ngapain? Ini bukan sembarang ajang. Kita dituntut mencintai Nabi dengan akhlak dan perilakunya. Apalagi lebih parah, datang ke sini belum sholat isya. Ada? Astagfirullahaladzim. Coba bayangkan, laki-laki wajib sholat berjamaah di baca surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholah wa atas zakah wa lam yahsya illallah. Baca surat Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Baca surat Al-Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Semuanya wajib berjamaah karena maju dan tidaknya umat ini tergantung kepada jamaah di masjid. Maka kalau besok subuh laki-laki tetap tidak mau di masjid, berarti Anda cuma teori mencintai Rasulullah. Adik-adik, laki-laki wajib di masjid. Bu, suami sholat di mana? Di rumah apa di musola? Di rumah apa di masjid? Kasih tahu, kalau suami sholat di rumah, rumah tangga nggak berkah, karena energi positif laki-laki ditentukan dari masjid. Betul? Bu, kalau ibu punya suami masih sholat di rumah, tolong beliin mukena warna pink. Kenapa mah? Kok aku dibeliin mukena? Karena kata Nabi, sebaik-baik perempuan yang sholat di rumah. Kalau ada laki-laki yang sholat di rumah statusnya sama dengan perempuan, maka lebih baik Anda pakai mukena warna pink. Betul? Jangan main-main dengan sholat jamaah loh. Ini salah satu perintah 7 sunnah Nabi. Sekarang jujur, tanyakan kepada laki-laki yang ada di sini. Jujur, tanyakan kepada Anda yang ada di sini. Apakah 5 waktu Anda tidak lepas dari panggilan azan? Bapak, maaf. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, kalau dengar azan kejang. Ali kalau dengar azan kejang. Apakah bapak-bapak pernah kejang kalau dengar azan? Ya Allah, ini panggilan Allah loh ya. Ini panggilan Allah yang lebih mulia, tidak ada tandingannya. Tapi kenapa tidak ada getaran di dalam jiwa? Padahal innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman kalau disebut nama Allah bergetar jiwanya. Tapi kenapa antum-antum yang ada di sini tidak bergetar sama sekali dengan panggilan adzan? Allah loh. Main-main dengan Allah, main-main dengan adzan, main-main dengan sholat jamaah. Ini yang membuat kita nggak berkah. Makanya kampung ini setelah pengajian ini, jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Bu, peristiwa ini mirip terjadi di Depok. Karena saya tinggal di Depok,
ada masjid namanya Baitur Rahman. Tiap hari sholat subuh cuma 3 orang. Ya Allah, tiap hari yang sholat subuh cuma 3 orang. Saya, satu lagi makmum bernama Pak Ali, usia 85 tahun. Bapak Asifuddin Ali, dipanggil Pak Asif atau Pak Ali. Yang ketiga, satu lagi takmir masjid. Kalau saya ceramah tengah malam kayak gini, subuh di jalan tinggal 2 orang, si kakek Pak Ali sama si takmir. Kalau takmirnya sakit, tinggal 1 orang. Dia yang adzan, dia yang imam, dia yang makmum, dia yang dzikir, dia yang doa. Yang lainnya tak ada. Suatu ketika dia cerita, Ustadz kemarin tak ada jamaah, terus saya yang ngimamin sendiri. Padahal saya kan suara jelek buat adzan. Sudah tak ada orang lain, saya adzan Ustadz. As-salatu khairum minan naum. Sudah adzan tak ada yang datang Ustadz. Terus saya nangis waktu subuh, orang-orang tak ada yang datang. Akhirnya besok pagi dia bikin kejutan. Pak Ali bikin apa? Jam 8 pagi saya tak pulang. Dari syuruk saya langsung sholat duha. Dari duha jam setengah 9 saya ambil mic. Terus ngapain? Saya adzan jam setengah 9 pagi. Bodoh. Terus datang orang-orang, datang semua ke masjid. Ngapain? Caci maki gue. Lu gila ya? Adzan setengah 9. Terus Pak Ali bilang apa? Aku jawab aja, bukan gue yang gila, lu yang gila. Giliran gue adzan subuh lu nggak datang. Giliran gue adzan asyar lu nggak datang. Giliran gue adzan maghrib lu nggak datang. Giliran gue adzan isya lu nggak datang. Giliran gue adzan setengah 9 pagi lu datang. Siapa yang gila? Siapa yang gila? Orang yang dipanggil adzan tapi tidak mau mendatangi panggilan adzan. Ayo umat-umat Rasulullah, jangan teori. Jangan cuma teori mengerjakan malam ini tablik akbar, tapi faktanya kau jauh dari nilai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki wajib dimas, dan ingat semua ditutup dengan solat yang khusyuk dan solat tepat waktu. Bu, kenapa belum berangkat haji? Kenapa belum ke Baitullah? Pasti jawabannya belum ada uang, betul? Kenapa belum ada uang? Karena rezekinya tidak dikabulkan sama Allah. Kenapa rezekinya tidak dikabulkan? Kenapa rezekinya tidak tepat waktu? Karena sholatnya molor. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu tepat waktu, wajib dalam surat An-Nisa 103. Bapak ibu tidak boleh mengundur-undur sholat. Duhur jam 12 dikerjakan jam 2. Ada? Angkat tangan. Asyar jam 3 dikerjakan jam 5. Ada? Ya Allah, ada. Isya jam 3 pagi ada. Subuh kesiangan jam setengah 7 ada. Udah gini minta rezeki. Hello, tak mungkin. Siapa yang sholatnya molor rezekinya juga? Tanya kepada diri masing-masing, di mana posisi sholat anda? Tepat waktu atau molor waktu? Kalau sholatnya molor, jangan menuntut macam-macam kepada Allah. Yang ketiga, sunnah yang Rasulullah ajarkan, hiasi malammu dengan sholat tahajud. Seorang murid datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Syekh, saya mau bertanya Syekh, apa tanda-tanda Allah tidak suka kepada seorang hamba? Apa jawaban Syekh? Apakah kamu sering sholat tahajud? Enggak pernah Syekh. Ingat, Allah kalau sudah benci kepada seseorang tidak ingin menatap wajahnya. Allah kalau sudah benci kepada seseorang tidak ingin berkomunikasi dengannya. Allah kalau sudah benci kepada seseorang tidak ingin berjumpa dengannya. Maksud Syekh apa? Kalau bapak ibu tidak dibangunkan sholat tahajud, berarti malam itu Allah tidak ingin menatap wajah kita. Dan kerugian paling besar ketika wajah-wajah kita tidak ditatap oleh Allah, salah satunya
Solat tahajud ditinggalkan. Padahal ini tersebut dalam surat Al-Isra 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini ayat loh yang bicara. Ini Allah loh. Kita diperintahkan untuk sholat malam, tahajud. Siapa yang rutin sholat malam, Allah meletakkan di derajat maqamah mahmuda. Orang yang sakit berdoa tahajud ingin sembuh, disembuhkan. Orang yang punya terlilit hutang minta di sholat tahajud dilunaskan. Orang yang berdoa beristighfar diampuni dosanya. Orang yang punya hajat, wallah, orang yang punya hajat minta di tengah malam tahajud, pasti doanya dikabulkan. Dan maaf, bohong kalau sholat malam tidak dikabulkan, bohong. Karena sholat malam adalah tempat makom yang mendekatkan anda kepada Allah. Lalu kenapa banyak yang tidak sholat tahajud? Hah? Bu? Nabi sampai bengkak loh. Gara-gara sholat malam. Ibu pernah bengkak? Pernah bengkak? Pernah. Asam urat. Ibu bengkak karena asam urat, Nabi karena tahajud. Ya Allah, sekelas Nabi kakinya sampai bengkak loh. Coba tanyakan pada pribadi jujur, apakah anda mengaku umat Rasulullah tapi tahajudnya masih bolong-bolong? Coba renungkan kalimat saya. Apakah anda tidak malu mengaku umat Nabi, baca salawat kepada Nabi, tapi anda sholatnya, tahajudnya tergolong tidak rutin? Apakah anda tidak malu mengaku umat Rasulullah tapi tahajudnya pun jarang? Ibu bangun tengah malam kencing tidur lagi. Ada. Bangun tengah malam matiin alarm tidur. Ini umat Nabi. Ayo dong, umat Nabi rutin istiqomah dengan sholat tahajud. Jangan main-main dengan tahajud. Tahajud membuat rezekimu berkah. Maka orang yang tidak istiqomah tahajud, wajahnya dipalingkan dari Allah dan bukan umat Nabi. Karena Rasulullah selalu menekankan, jangan lepas dari sholat tahajud. Yang keempat, cuy, masih semangat? Lanjut. Kalau gue sih kuat nggak? Yang keempat, Rasulullah mengajarkan, hendaklah istiqomah dalam sholat wadduha. Ma wadda'aka Rabb. Sholat duha pembuka rezeki loh Bu. Ya Allah, saya tak pernah lepas dari yang namanya rezeki. Tiap malam, tiap pagi selalu dapat amplop. Malam ini pun dapat amplop, ya Allah. Kalau nggak percaya tanya panitia. Kan kemarin baru DP. Serius. Besok pagi ceramah amplop lagi, ya Allah. Tidak hari tanpa amplop. Tapi jujur, Riza Muhammad tidak pernah menghitung amplopnya. Kenapa? Terima kasih. Rezekimu ditentukan dengan ibadahmu. Siapa yang istiqomah 4 rakaat kayak Nabi, maka Allah cukupkan rezeki pada hari itu. Siapa yang sholat duhanya tidak ditinggalkan, maka itu sedekah tulang untuk kesehatannya. Tidak ada ceritanya orang yang rajin sholat duha sakit tulang. Kalau ibu encok dan sakit pinggang, kelihatan ibu nggak pernah sholat duha. Karena sholat duha tidak mungkin sakit tulang, karena sholat duha sedekah tulang. Yang kelima, yang tak boleh ditinggalkan, bawalah obat dalam rumah kita. Apa obat kita? Allahumma rahamna bil waj'alhu lana imaman wa nur wa hudan wa rahmah. Minhu ma nasina
minhu ma jahilna warzuqna ana waj'alhu lana hujjatan. Jamaah, ini doa apa sih? Doa apa ini? Tidak tahu. Doa kalau habis baca ngerti? Apaan ngerti? Ngerti nggak maknanya? Boleh curiya, boleh kanggena, hame ho gaya tera sajana, tere binjione yula kadame tumara jaya. Ngerti? Sama. Tadi baca doa pun tak paham artinya, gue tahu. Ya enggak? Muskurane ki wajah tumoho gungunane ki wajah tumoho jia jaena jaena. Wow, ngerti? Enggak, ini teori. Padahal surat Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Syifa, Al-Qur'an itu obat, rahmat. Siapa yang sering membaca dan memahaminya, insyaallah berkah. Tapi umat Islam tidak sampai kepada memahami, hanya membaca. Pantas saja Al-Qur'an tidak cukup sebagai petunjuk, karena cuma dibaca belum dimengerti. Alif Lam Mim, ayat-ayat mutasyabihat. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin, adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang muhsin. Artinya apa? Selama ibu membaca doang tidak paham artinya, maaf, Al-Quran cuman berpahala tetapi tidak menjadi petunjuk. Betul? Yasin, innaka laminal cukup, hasbuk, hafal, ngerti, tak ngerti pun. Ya Allah, sampai kapan umat Nabi cuman begini bisanya? Makanya minimal ibu beli Al-Quran yang ada terjemahnya ya, jadi paham. Hudan linnas, Quran itu petunjuk. Siapa yang membaca Quran sehari-hari, insya Allah akan bawa obat dan rahmat dalam rumahnya. Yang keenam, puasa Senin dan besok hari Minggu. Betul? Setelah hari Minggu, seminggu 2 kali Allah buka pintu rahmat. Ibu, bapak, seminggu 2 kali Allah mengucurkan rahmat. Seminggu 2 kali amal-amal disetorkan kepada Allah. Seminggu 2 kali ada hari keberkahan yang luar biasa jatuh pada hari Senin dan Kamis. Makanya ada puasa Senin dan, coba saya pesan kepada Masjid Hidayatul Jannah, adakan buka puasa Senin dan Kamis berjamaah, karena masjid ini harus mengajarkan masyarakat mencintai sunnah. Jangan mengaku umat Nabi kalau jarang puasa Senin dan Kamis. Umat Nabi itu selalu istiqomah dengan puasa Senin dan Kamis, karena puasa salah satu tazkiyatun nufus, obatnya hati. Oleh karenanya saya mengajarkan diri saya dan bapak ibu, setelah pengajian ini, hari Senin kita puasa, hari Kamis kita puasa,
saya sarankan Masjid Hidayatul Jannah mulai minggu depan adakan buka puasa bersama Senin dan Kamis. Insya Allah masjid ini akan berkah, sama seperti Mekah, sama seperti Madinah. Insya Allah perkenalkan masyarakat untuk istiqomah puasa Senin dan Kamis, maka akan ditolong sama Allah. Yang ketujuh, gemar melakukan sedekah. Tadi alhamdulillah sudah kotak keliling. Bu, sedekah tadi warna apa? Warna abu-abu apa coklat? Apa warna merah? Beli handphone merek Oppo tak mikir, betul? Nyumbang masjid mikir, betul? Beli pulsa internet rokok tak mikir, masuk kotak amal goceng mikir 5.000. Kenapa untuk Allah Anda mikir? Beli motor tak mikir, kurban 1 ekor kambing mikir, betul? Beli motor nyicil tak mikir, umroh mikir. Beli rumah tak mikir, haji sian deh loh. Jemaah, 2014 Riza Muhammad menikah dengan seorang gadis cantik. Wow, ketemu dalam satu sinetron di SCTV yang fenomenal, judulnya Pesantren Rock and Roll. Ketemu, tidak pacaran, ta'aruf, akhirnya menikah. Makanya ini perintah untuk yang belum menikah. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Tolong yang bujangan-bujangan cepat nikah. Hoi, kalau tak nikah ente miskin terus. Nikah bikin kaya, betul? Habis saya nikah 4 bulan kemudian dapat rezeki jadi bintang iklan Bodrek. Ya Allah, tahu Bodrek? Sakit kepala, cepat minum Bodrek. Tapi kan belum makan, itulah okenya Bodrek, bisa diminum sebelum makan. Wow, gara-gara jadi bintang iklan Bodrek dapat rezeki 200 juta. Wow, 200 juta saya pulang ke rumah, sayang, aku ingin beliin kamu rumah. Karena saat itu saya rumah masih ngontrak. Saya bilang sama istri, sayang, aku beliin kamu rumah ya, DP dulu. Apa jawaban istri saya? Aku menikah denganmu tak butuh rumah. Wow, kenapa? Sebab engkau adalah rumahku. Prat. Istri gue gak mau beli rumah, Bu. Daripada kamu ajak aku ke developer, mending kamu bimbing aku ke travel. Hah? Maksud kamu apa? Aku ingin haji. Ya Allah, usia 19 tahun dibeliin rumah gak mau, pengen naik haji. Langsung saya daftar Haji Plus. Haji Plus 2 orang berapa? 1 orang 200 juta. Hah? Loh, kurang. Ya Allah, kurang sayang. Gimana dong? Ayo pulang. Jangan pulang dulu. DP 200 juta. Kekurangannya kapan Ustaz? Tak tahu. Nanti ada rezeki saya store. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ada rezeki untuk haji. Alhamdulillah, uang sinetron keluar 200 juta. Berempat 400 juta. Waduh, habis-habisan. Rumah masih ngontrak. Biarin. Naik di infotainment, Ustadz Riza Muhammad mau berangkat haji. Wow, seluruh infotainment nyiarin. Emak gue denger dari Bali, nak mau berangkat haji. Iya Bu, ikut. Hah? Mati gue. Emak gue mau ikut. Nggak ngajak ibu, perasaan ya. Kalau ngajak ibu istri gimana? Akhirnya dua-duanya saya ajak berangkat, tambah lagi 200 juta. Uangnya dari mana? Tak tahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya dapat rezeki berangkat 3 orang 600 juta. Rumah masih ngontrak. Tak pernah mikir saya beli mobil, tak pernah mikir saya beli Honda, tak pernah mikir saya beli motor. Yang saya pikirkan, ayo berangkat haji di waktu muda. 2014 saya haji pertama kali,
wukuf pada hari Jumat. Saya minta kepada Allah, ya Rob, izinkan istri saya hamil. Saya minta kepada ibu, Bu, doakan istri saya hamil, Bu. Ini wukuf di Arafah, Bu. Apa ibu saya bilang? Ya Allah, aku ridhoi anakku ya Rob dengan doaku ya Rob, istrinya hamil ya Rob. Ibu saya berdoa pada hari Jumat, dan hari Senin istri saya muntah-muntah. Ada yang tahu kenapa? Masuk angin, positif hamil, ya Allah. Istri saya hamil setelah wukuf Bapak Ibu, pulang ke Indonesia berbadan 2. Itulah putri saya beri nama Zulaika Nisaul Jannah Makkatul Mubarakah. Wah, panjang ya, karena diulek di Mekah. Ya Allah, alhamdulillah. Anak pertama saya lahir sepulang haji. Habis haji rezeki bagus, pindah kontrakan, mobil bisa kebeli. 2017 haji yang kedua. Saya minta ya Rob, haji kali ini saya minta rumah ya Rob. Kasih rumah yang ada taklimnya ya Rob, biar saya bisa ngajar ya Rob. Minimal 2000 meter ya Rob. Masya Allah. Pulang haji 2017, doa saya dikabulkan, beli rumah 2000 meter. Dan istri hamil lagi. Anak saya kedua perempuan lagi, saya beri nama Nabila Rahmania Tahajjadah. Masya Allah. Rumah dah punya, istri punya, anak punya, apa lagi? Haji sudah, umrah sudah, apa lagi? Istri lagi enak aja. Bubar pengajian ini nanti. Istri udah cantik banget loh Bu. Ya Allah, cantiknya. Udah cukup satu aja, jangan manas-manasin deh. Kode-kodean deh. Nanti giliran gue begitu ibu lari, mancing-mancing. Udah satu aja cukup ya. Saya doakan mudah-mudahan segera berangkat haji. Jangan pelit bersedekah. Insya Allah membawa jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Jam berapa Ustaz? Jam 12 kurang. Ya Allah, tak berasa ya. Sudah jam 12. Ya Allah. Janganlah, jangan sampai pagi, ntar tak sholat tahajud. Kita mesti butuh sholat tahajud ya. Didadari didadang, didadari didadam, didam. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah. Terima sembah sujudku, izinkan ku semuanya. Maulana ya Sami doana, Maulana ya Maulana ya Sami doana. Semuanya. Maulana ya Maulana ya Sami doana, Maulana ya Maulana ya Sami doana. Alhamdulillah. Jangan lepas dari wudu. Salat jamaah 5 waktu di masjid untuk laki-laki. Gerakan istiqomah salat tahajud, gerakan istiqomah salat duha. Jangan lepas membaca Al-Quran, sedekah, dan ditutup dengan puasa Senin. Dan siapa yang melaksanakan ini berarti Anda sukses membawa sertifikat peringatan maulid malam ini.
Jamaah, ada info boleh? Coba Wan, mana infonya Wan? Saya punya sesuatu dari surga. Siapa yang pakai ini, insya Allah masuk surga. Wow, apaan itu Ustadz? Ini dia Syifa'ul Linnas, obatnya manusia. Kalau ingin selalu sehat, minum jam 3 pagi sebelum tahajud dengan air hangat. Apa itu? Madu manis lesung pipi. Kalau lagi sakit, nih, berobatlah dengan doa plus pakai madu pahit lesung pipi. Allahumma rabban nas adbihil basa ashfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Madu-madu yang saya jual ini sudah didoakan, jadi insya Allah yang sakit biidznillah sembuh. Ini pahit yang ini, tapi kalau ibu punya penyakit insya Allah sembuh. Kalau ini tak berhasiat, boleh dikembalikan dan uang kembali. Karena ini saya bikin sendiri langsung dari pedalaman Baduy Banten, meres sendiri, madu pembawa berkah. Buat ibu yang beli 2 pasti masuk surga. Karena ini kebiasaan Rasulullah, salah satu sunnahnya tidak lepas minum madu. Makanya madu mesti ada di rumah. Kalau sudah cocok, nanti beli lagi ke saya. Silakan catat nomor saya di bawah ini. Tak lihat? Lihat dengan mata batin. Nanti ada nomor saya, silakan catat. Untuk selanjutnya order, karena tidak dijual bebas. Madu pahit menyembuhkan penyakit. Malam ini tidak bawa banyak. Ada berapa madu pahit? Cuman ada 50 botol ya. Siapa yang 50 pertama mendapatkan madu pahit. Madu manisnya ada berapa? Sama. Madu manisnya cuma ada 50 botol. Untuk 50 botol pertama yang ingin membeli, di mana tempatnya? Di depan apa? WC. Oh, ini yang bener aja, depan mana Wan? Di depan masjid ya. Cuma 50 botol. Siapa yang mendapatkan berarti dia yang memperoleh keberkahan malam ini ya. Harganya berapa? Murah. Murah. Yang hitam ini 120.000. Ya, toh. Ini murah ini, karena ini liar, susah carinya. Kalau madu manis mungkin banyak, tapi pahit agak susah. Yang obat yang ini untuk menjaga kesehatan. Yang manis 100.000. Silakan yang berminat, insya Allah untuk kesembuhan penyakit atau menyembuhkan saudara dan keluarga, silakan pakai madu pahit dan madu manis lesung pipi. Alhamdulillah. Terima kasih jemaah. Alhamdulillah. Wow, masih semangat ya. Belum mau bubar juga. Alhamdulillah sudah tiba di puncak acara. Kita akan tutup dengan doa ya, boleh? Doa yang sangat indah insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hasan Basri. Doa beliau sebagai guru setempat akan lebih mustajabah karena beliau mukim. Dan insya Allah mari diaminkan, mudah-mudahan setelah acara ini kita berubah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan mencintai sunnah Rasulullah SAW. Itu saja dari saya. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu di TV ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Doakan saya beristiqomah. Yang punya Instagram silakan follow Instagram saya ya. USTDZ Riza Muhammad ya. Nggak pakai A, bukan Ustadz ya. USTDZ, A nya nggak ada. Riza Muhammad. Insya Allah tukar pikiran di Instagram, tanya macam-macam, madu juga ada di sana. Sampai jumpa, mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dulu dengan doa, jangan beranjak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo langsung. Oh, jangan dong.
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.